Oke teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah membuat database yaitu kontak.json di sini. Lalu kita juga sudah memiliki server yaitu menggunakan JSON server yang berjalan di port 3001 dan memantau perubahan file kontak.json. Nah, di video ini kita akan akses JSON server di sini untuk mengambil data-data kontak dari database. Dan itu kita lakukan di dalam hook use effect yang ada di home component. Oke, karena request ke API akan kita lakukan menggunakan Axios, dan di sini kita sudah membuat instance dari Axios, maka kita perlu mengimport instance ini dari komponen home. Jadi di sini kita tulis import API from /api/kontak API. Nah, seperti ini ya. Jadi ini path untuk menuju ke file kontak API di sini. Nah, karena di sini kita menggunakan keyword default setelah export, maka saat import kita bebas memberi nama importnya dengan apa saja ya. Teman-teman bisa menggunakan kontak API atau Axios instance dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan menggunakan API. Selanjutnya kita akan memanggil API ini dari use effect. Jadi di sini saya hapus. Lalu saya tulis API dan titik. Nah, di sini kita akan lihat beberapa metode yang dapat kita gunakan dari Axios ya. Ada delete di sini untuk melakukan request delete, ada get untuk get request, ada fetch, post, dan terakhir ada put untuk melakukan perubahan data di database. Nah, karena kita akan mengambil data kontak, maka kita akan menggunakan metode get. Seperti ini. Selanjutnya di dalam get di sini ada dua buah parameter. Yang pertama adalah parameter URL dengan tipe data string. Jadi URL ini adalah endpoint yang akan kita akses menggunakan metode get ini. Nah, dari slide pada video sebelumnya, untuk mengakses seluruh kontak, kita menggunakan endpoint /contacts. Tetapi kalau kita lihat di sini, di dalam configs dari Axios, untuk base URL, kita sudah menuliskan resource-nya. Artinya di sini kita sudah menyertakan contacts di dalam base URL-nya. Nah, jadi ini akan saya cut dan pindahkan ke home sebagai parameter pertama dari metode get. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu untuk parameter kedua, kita bisa ketikkan koma di sini. Kita akan lihat, ini parameter pertama tadi URL dalam bentuk string. Dan parameter kedua adalah config. Tetapi config di sini bersifat opsional. Di sini kita lihat ada tanda tanya di belakang config. Jadi di video ini untuk config akan kita skip dulu. Nanti di video-video selanjutnya kita akan kembali ke sini untuk membahas parameter config ini. Nah, sekarang sebelum dilanjutkan, di sini kita lihat get mereturn sebuah promise. Nah, karena ini promise maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama resolve dan yang kedua reject ya. Dan untuk menangkap kemungkinan pertama atau resolve di sini setelah metode get kita panggilkan metode then. Seperti ini. Lalu selanjutnya di dalam then kita akan menangkap respon dari get request ini dan kita simpan di dalam sebuah argumen misalkan dengan nama res, lalu arrow function seperti ini. Dan untuk sekarang di dalam function ini kita akan menuliskan res di dalam log ya. Jadi console.log res seperti ini. Sekarang kita coba simpan dan di browser kita inspect dan pergi ke bagian network. Lalu kita reload. Oke, jadi kita lihat di sini React.js melakukan API request. Kalau kita klik maka detailnya untuk URL-nya localhost 3001/contacts. Jadi contacts ini endpoint yang kita definisikan di metode get tadi ya. Dan untuk metodenya yaitu get dan status code 200. Nah, artinya request ini berhasil dan mendapatkan respon dari server. Lalu untuk responnya kita bisa lihat di konsol. Di sini ada objek yang memiliki beberapa item dan untuk datanya ada di objek data. Nah, jadi ini adalah data yang bersumber dari file kontak JSON tadi. Oke, selanjutnya kita akan mengganti daftar kontak di sini dengan daftar kontak yang sudah kita dapatkan dari database. Jadi seperti biasa, untuk melakukannya kita panggil metode setContacts di sini. Saya hapus dulu. Kita panggil metode setContacts untuk mengupdate state kontak dengan value baru yaitu res.data. Nah, jadi begitu ya, karena di sini datanya ada di dalam objek data di dalam res. Oke, sekarang kita simpan dan lihat di browser.
kita akan lihat daftar kontak yang tampil adalah yang bersumber dari database. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini kita lihat lagi untuk melakukan API request, kita panggil instance-nya Axios, yaitu API di sini. Lalu kita panggil lagi metode get, serta menyertakan URL untuk request tersebut. Dan di sini karena get akan mereturn sebuah promise, maka kita akan menangkap resolve-nya dalam metode then. Dan terakhir, setelah kita mendapatkan responnya, kita akan mengupdate state kontak dengan res.data. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa di sini cukup simpel ya untuk API request menggunakan Axios. Lalu di sini karena kita sudah mendapatkan data dari database, maka initial step di sini bisa kita hapus ya. Kemudian kita ganti menjadi null. Tetapi sekarang kita lihat di browser, kalau saya simpan, maka kita akan melihat error di halaman browser. Nah, kenapa ini bisa error? Jadi kalau teman-teman lihat, untuk state contacts initial value-nya kita rubah jadi null, maka props contacts di sini yang kita kirimkan ke child komponen akan mengirimkan null juga. Jadi kita lihat di contact list, jadi ini akan menjadi null ya. Dan di dalam template, null ini kita lakukan perulangan map. Nah, dan tentunya di JavaScript kita tidak mungkin melakukan perulangan map terhadap variabel yang value-nya null. Sehingga di sini di browser kita akan mendapatkan error cannot read properties of null. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan menghandle error ini dengan satu lagi konsep dasar di React.js, yaitu conditional rendering.